Shalom, selamat pagi bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung bersama dengan sekolah minggu Gereja Dibaik Klasis Kendeng Timur dalam rangka ibadah lewat online. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan memperkenalkan teman-teman kita yang akan memimpin kita pada saat ini. Perkenalkan, nama kakak Resi, dan yang di sebelah kanan saya kakak Sriwasti, dan yang di depan, yang di sebelah kiri kakak Baby, yang di tengah kakak Omi, yang di sebelah kanan kakak Yusi, dan pemain musik kita kakak Eben dan kakak Yansen. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dengan pujian Selamat Datang Semua. Selamat datang semua. Kami sangat senang minggu ada anak-anak kita. Mari kita berdaya memuji Tuhan. Selamat datang semua. Kami sangat senang minggu ada kita bersuka cita. Bapa di surga, Bapa dikasih jiwa kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Nusantara, anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami di dalam sepanjang ibadah kami pada saat ini. Kami berdoa untuk ibadah kami, kiranya dari awal, pertengahan sampai berakhirnya jadi seluruh dengan kehendak Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita terus memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya adanya gereja kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik sekolah minggu, kita terus memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Kita memuji Tuhan. Saya senang berdoa. Mari kita tunduk dan kita berdoa. Maha besar Allah kami di surga, Allah pencipta langit bumi serta segala isinya, Allah yang sungguh baik, sungguh setia bagi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas pertolongan pimpinan-Mu bagi kami, di mana Tuhan menyertai kami sampai pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, bertemu, dan bersekutu bersama-sama hanya oleh karena kasih karunia Tuhan sendiri. Kiranya melalui persekutuan yang kami buat pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, juga dapat menjadi berkat bagi kami sekalian. Ya Tuhan, pula kami bersyukur bahwa sepanjang tahun ini Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah melindungi, menjaga kami, khusus bagi anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan sudah memberkati mereka di bangku sekolah, sehingga pada hari ini dengan pertolongan Allah sendiri kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui online ini. Kiranya Tuhan memberkati penyembahan yang kami buat pada hari ini, sehingga penyembahan sungguh-sungguh dapat mempermuliakan Tuhan. Saatnya nanti kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan tolong mampukan urapi dan pakai hamba-Mu secara khusus, sehingga hamba-Mu dapat mengkomunikasikan firman Allah bagi kami sekalian. Kami berdoa anak-anak kami di seluruh Indonesia yang sedang menuntut ilmu, kiranya Tuhan tolong berkati mereka, mampukan mereka untuk menjalani pelajaran di sekolah, sehingga dapat menjalaninya dengan pertolongan Allah
sendiri. Kami mendoakan bagi yang masih kecil, kiranya Tuhan tolong pertumbuhkan mereka dalam jasmani dan rohani. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami sampaikan kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Untuk itu saya persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dengan satu pujian, Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Isma, dan kepada Kakak Isma dipersilakan. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, semuanya bawa Alkitab? Bawa. Puji Tuhan. Kalau bagi yang bawa Alkitab, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama, yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Nah, dalam pembacaan kita yang memperhatikan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berdoa. Nah, sebelum kakak lanjut, saya mau bertanya dulu terlebih dahulu kepada adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu apa arti berdoa? Ya, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Nah, siapa yang mengajari adik-adik berdoa? Ya, di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang mengajari kita berdoa. Karena Tuhan Yesus waktu berada di dunia, dia sering berdoa. Nah, di dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa kepada Tuhan dengan berkata, Bapa kami. Adik-adik, kita bisa memanggil Tuhan Yesus sebagai Bapa karena Tuhan Yesus memanggil kita sebagai anak-anaknya. Nah, Tuhan Yesus sangat senang mengajari murid-muridnya dan berdoa dengan sikap yang baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya ada hal yang tidak boleh dilakukan di dalam berdoa. Di dalam pembacaan kita ayat 5 dikatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak seperti apa orang munafik tersebut? Ya, seorang munafik adalah seorang yang berpura-pura. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa bahwa tidak boleh seperti seorang munafik yang berpura-pura. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tidak boleh seperti orang munafik? Karena ada orang Farisi yang diamati oleh murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa. Nah, orang Farisi itu senang berdiri di tempat-tempat yang ramai atau di jalan yang ramai. Mereka senang berdoa di sana. Mereka tidak memikirkan tentang Tuhan, tetapi mereka berharap banyak orang yang memperhatikan mereka saat mereka berdoa. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya mengapa tidak boleh seperti orang munafik. Karena dilihat dari orang Farisi, mereka berdoa hanya ingin dilihat oleh orang banyak. Mereka tidak memperhatikan atau memikirkan Tuhan, tetapi mereka hanya berharap orang banyak memperhatikan mereka. Nah, jika mereka berdoa, mereka suka di depan banyak orang sehingga bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus menyebut mereka orang munafik atau orang yang suka berpura-pura. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan Yesus di dalam ayat 6 pembacaan kita mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya adik-adik, jika kita berdoa, tidak perlu orang lain melihat kita dan mengetahui apa yang kita doakan. Meskipun tidak ada orang yang melihat kita dan mendengar apa yang kita ucapkan, Tuhan melihat dan mendengarkan kita. Tuhan Yesus akan menjawab doa kita. Sekalipun
tidak diketahui oleh orang. Nah, adik-adik, kita telah melihat hal yang dilarang Tuhan Yesus dilakukan oleh murid-muridnya ketika berdoa. Yang pertama tadi, kita tidak boleh berdoa seperti orang munafik. Kemudian yang kedua, jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ia mengajari mereka di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak seperti apa orang yang tidak mengenal Allah? Dikatakan orang yang tidak mengenal Allah berarti orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan orang yang tidak mengenal Allah yang hidup seringkali mengulang kata-kata yang sama di dalam doa mereka. Mereka tidak yakin bahwa Allahnya mendengarkan mereka. Mereka juga berpikir dengan mengulang kata-kata yang benar dan terus-menerus Allah mereka akan menjawab doa-doa mereka. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak ingin kita berdoa seperti demikian. Allah yang Maha Kuasa mengetahui segalanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia mengerti apa yang kita perlukan sebelum kita mengatakannya. Nah, adik-adik, ketahuilah bahwa Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan Tuhan akan menjawab doa kita dan Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, adik-adik, kita telah belajar tentang hal yang dilarang oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam berdoa. Yang pertama, bahwa jangan berdoa seperti orang munafik, dan yang kedua, jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa dan mengetahui segalanya. Sebelum keluar dari mulut kita, Tuhan mengetahui hati kita. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, yang telah kita pelajari bersama. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan Yesus dalam melakukan firman Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami telah merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Lanjut penyembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin atas firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Risma. Tuhan memberkati dalam kehidupan dan dalam pelayanan selanjutnya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dengan satu pujian, bawa persembahanmu dalam kemuliaan. Dengan
Kami bersyukur kepada ya Tuhan pada pagi hari ini bahwa penyertaan Tuhan bagi kami dalam penyembahan kami memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan ya Tuhan, firman Tuhan telah kami dengarkan bersama-sama, kiranya akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan kiranya Tuhan akan terus memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati terus dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan selanjutnya. Bahkan ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan Tuhan berikan bagi kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu-Mu membawa persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan akan nama Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami setia yang telah memberi terus diberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya penyembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri penyembahan kita. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus aku berjanji. Kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Berhubung Putu. Kepada Bapak dipersilakan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dari awal hingga saat ini di dalam penyembahan kami pada hari ini. Kami percaya bahwa apa yang telah kami buat kepada Tuhan di dalam penyembahan kami sudah naik berbau harum di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi jalan untuk Tuhan memberkati kami lewat penyembahan kami. Anak-anakku sekalian serta jemaat yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Pegang teguhlah firman Allah serta melakukannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai disinilah ibadah online kita pada saat ini. Dan akhir kata dari kami, Sekolah Minggu Gereja Kibai Klasis Mengkendek Timur mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus